Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, penolongku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar dalam hidupku, namun ku selalu tetap percaya Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, penopangku dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Salam saudara-saudara terkasih, anak-anak Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya diberkatilah kita semua pada pagi hari ini. Kita boleh bernapas, semuanya bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi semua oleh karena kebenaran firman Tuhan. Selayaknya lah kita bersyukur, dan selayaknya lah kita menaikkan puji dan syukur kita hanya kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, sumber segala-galanya, anugerahnya, kasih karunia-Nya berlimpah bagi kita. Saudara-saudara terkasih, di akhir-akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Karena di akhir zaman ini terjadi banyak persengketaan, perselisihan, terjadi banyak kekacauan di dalam hidup ini, di dalam hidup bersama sesama manusia. Sebab dari manakah datangnya persengketaan itu, perselisihan itu? Bukankah itu datang dari hawa nafsu yang ada pada diri kita yang saling bergejolak, saudara terkasih, sehingga kita menginginkan segala sesuatu, namun kita tidak mendapatnya, sehingga kita membunuh, kita iri, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kita bertengkar, berkelahi, itu pun kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebab kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa, saudara terkasih, anak-anak Tuhan. Dari manakah datangnya perselisihan, pertikaian itu? Dari hawa nafsu yang saling bergejolak di dalam hidup kita, sehingga kita menginginkan segala sesuatu, kita menginginkan sesuatu tapi tidak mendapat, dan kita mau membunuh, iri, tapi kita tidak mendapatkannya juga, dan kita bertengkar, berselisih, berkelahi, tidak mendapatkannya juga. Karena kita tidak berdoa, saudara terkasih, kita tidak berdoa. Dan kalaupun kita berdoa, kita salah berdoa. Karena ke dalam doa kita, saudara terkasih, apa yang kita minta di dalam doa kita itu, hendak kita habiskan untuk hawa nafsu kita ini semua. Untuk kita habiskan dalam hawa nafsu yang penuh dengan kesombongan, hawa nafsu keangkuhan hidup, supaya dilihat orang, saya hebat, saya jago, gitu saudara terkasih. Jadi kalaupun kita berdoa, orang-orang yang punya hawa nafsu, mereka memintanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, bahwa keinginan daging, persahabatan dunia adalah perselisihan kepada Tuhan kita. Siapa yang bersahabat dengan dunia, menjadikan dia adalah musuh Allah. Menjadikan dia musuh Allah. Sebab kenapa, saudara terkasih? Karena Allah, Tuhan kita,
memberikan rohnya di dalam kita. Lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Dan kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Lebih besar dari semua itu, kasih karunia Allah, yaitu keselamatan, hidup yang kekal, kemuliaan, mahkota. Sebab itu saudara terkasih, Allah sangat menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Tetapi Tuhan kita mengasihi orang yang rendah hati, yang merendahkan hatinya, rendah hati. Jangan kita tinggi hati, saudara terkasih. Dalam segala keangkuhan yang ada di dunia ini, kita membuat jadi diri kita tinggi hati. Tapi rendahkanlah diri kita di tangan Tuhan yang kuat. Dan lawanlah iblis. Semua nafsu-nafsu yang ada di diri kita itu, yang dikerjakan oleh tipu daya musuh, lawanlah. Dengan kerendahan hati, dengan roh Tuhan, dengan firman Tuhan, maka iblis akan lari daripada kita. Dan hendaklah kita mentahirkan tangan kita dari dosa, menyucikan hati kita. Jangan kita mendua hati, saudara terkasih, supaya Tuhan menerima kita. Dan saudara terkasih, agar kita juga menyadari kemalangan kita, saudara terkasih, kalau kita bersifat sombong, kemalangan kita, biarlah sukacita kita itu kita ganti dengan duka cita. Sukacita kita ganti dengan duka cita. Dan segala yang menyenangkan hati kita itu kita ganti dengan menjadi ratap. Hendaklah tawamu kau gantikan dengan ratap, dan sukacitamu gantikan dengan duka cita. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan kita sok-sokan di dunia ini, saudara terkasih. Sok-sokan dengan apa yang ada di dunia ini, sombong, angkuh. Tetapi kita hendaklah rendah hati di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan meninggikan kamu. Saudara terkasih, di akhir zaman ini, hendaknya kita rajin-rajin mengisi roh kita ini dengan firman Tuhan. Makanan roh kita ini adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Itulah yang mengenyangkan kita, sehingga roh kita ini tidak kurus, kerempeng, kerdil, tidak kering kerontang. Dan kita makan firman Tuhan itu, kita akan dikenyangkan. Kita beroleh damai sejahtera, sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia dan tidak dapat dibeli oleh dunia. Sukacita, damai sejahtera itu hanya datangnya dari Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang senantiasa melindungi kita, yang senantiasa menyertai kita, dan yang memberikan kita pengharapan untuk menerima kemuliaan dari Allah Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan saudara terkasih, hendaklah kita dalam hidup ini senantiasa hidup mengejar kekudusan, mengejar perdamaian, kasih terhadap sesama kita. Sebab Allah itu adalah kasih. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tetapi kalau ada kasih di dalam hati kita, Allah itu adalah kasih, maka Allah ada di dalam kita. Dan kita adalah kasih. Dan kita adalah, Allah ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Allah. Dan hendaklah kita meminta hikmat daripada Allah untuk mengenal Tuhan Allah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, yang menebus kita, supaya kita berkenan di hadapannya. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan,
akan Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang sumber segala-galanya. Kita tidak berkenan di hadapan Allah karena kita jadi buta tuli dan telanjang, tidak tahu mana tangan kiri, mana tangan kanan, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi kita menjadi orang yang buta tuli, bodoh lagi. Jadi saudara terkasih, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu membaca firman. Firman ini adalah terang kemuliaan Yesus Kristus, adalah gambaran Allah sendiri. Terang ini, firman ini adalah Allah sendiri, pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang menopang kita, yang menyelamatkan kita, yang menyembuhkan kita, yang membawa kita kepada keselamatan, hidup benar, hidup kudus, disucikan, dibenarkan, dimuliakan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita selalu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita adalah ranting-rantingnya, dan biarlah kita menjadi ranting di pokok anggur, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Bapalah pengusahanya. Apabila rantingnya telah kering, ia akan dipotong. Kalau rantingnya itu tidak pernah dibersihkan dengan firman, dia akan menjadi kering, maka dia akan dipotong dan dibuang. Orang akan mengumpulkannya dan akan membakarnya. Begitulah hidup kita, saudara kekasih. Tanpa firman Tuhan, kita ini binasa. Tanpa firman Tuhan, saudara terkasih, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar firman Tuhan, kita manusia debu tanah ini tidak ada harganya. Debu tanah itu tidak ada harganya, saudara terkasih. Karena firman Tuhan yang membuat kita berharga, membuat kita mulia, membuat kita memperoleh kemuliaan. Sebab Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang maha mulia, maha kuasa, sumber terang. Kemuliaannya, kuasanya mengatasi langit dan bumi. Sebab itu saudara kasih, kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam firman-Nya, hidup menurut kehendak rencana Tuhan. Jangan tinggalkan iman, jangan tinggalkan iman kita gara-gara perkara-perkara dunia. Tapi tetaplah tinggal di dalam Tuhan, melekat di pokok anggur yang benar. Hidup senantiasa disucikan, dikuduskan. Jangan kita tertidur di dalam keinginan-keinginan daging, mati di dalam keinginan-keinginan dosa. Kalau sudah tertidur dan mati, membangunkannya itu susah, saudara terkasih. Jangan sampai. Dan kita akan membayar harga mahal untuk itu. Untuk kembali bangun. Saudara terkasih, biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa merindu untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan. Hidup mau dikuduskan, disucikan, hingga menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang bercahaya, bersinar. Di akhir zaman ini Tuhan mengaruniakan berlimpah-limpah anugerah-Nya. Anak-anak Tuhan akan bersinar-sinar di tengah-tengah dunia ini. Bersinar-sinar ya saudara terkasih. Akan kelihatan berbeda dengan anak-anak Tuhan yang di luar firman Tuhan. Anak-anak yang di luar firman Tuhan, dalam perkataannya pun, dalam perbuatannya pun berbeda dengan anak-anak Tuhan. Dan terjadi pemisahan antara gandum dan padi, antara gandum dan ilalang, antara kambing dan domba. Yang jahat makin jahat, yang baik, makin kudus, yang benar makin benar.
yang keras makin keras. Jadi saudara terkasih, betapa kita di dalam hidup ini, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus mengerjakan keselamatan kita, saudara kasih. Mengerjakan keselamatan ini, saudara terkasih, kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, harus mengikut Tuhan Yesus, pikul salib, ikut Tuhan Yesus, menderita seperti Tuhan Yesus. Bukan kita di dunia ini kalau tidak pikul salib, hidup berpoya-poya, tidak mau menderita, kita akan terseret oleh tipu daya muslihat iblis. Karena kenikmatan dunia ini semua itu ditawarkan oleh muslihat iblis untuk membawa manusia untuk jatuh dalam berbagai-bagai dosa, dalam kesenangan sesaat, apalagi dosa-dosa dunia ini, percabulan, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, keserakahan. Semua itu adalah penyembahan kepada Lucifer. Itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita harus pikul salib, menderita. Persembahkanlah diri kita menjadi persembahan-persembahan rohani bagi Yesus Kristus Tuhan. Jika kita mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan di dunia ini kepada manusia, Yesus pun akan mengakui kita di hadapan Bapa. Kalau kita tidak mengakuinya di tengah-tengah dunia ini bahwa Yesus Kristus Tuhan di hadapan manusia, Yesus pun tidak mengakui kita di hadapan Bapa. Sebab itu saudara terkasih, kerjakan keselamatan kita, kuatkan teguhkan iman kita. Jadilah kita menjadi prajurit-prajurit yang sejati, yang mengabaikan segala yang ada di dunia ini, dan supaya dia menjadi prajurit yang berkenan kepada komandan. Jadilah kita seorang olahragawan yang berlomba dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan supaya kita mendapat mahkota. Kita harus berlomba, saudara terkasih, dengan peraturan yang ada, membaca firman, berdoa, renungkan firman itu siang dan malam, berdoa di kamar, menyembah, ada hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Sebab inilah kerinduan Tuhan, berbicara kepada anaknya, karena Tuhan menyelidiki hati, batin setiap anaknya, dan Tuhan mau berbicara kepada anak-anaknya secara pribadi lepas pribadi. Jangan kita memandang orang, menghakimi orang. Kita bisa melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di mata kita pun kita tidak bisa tahu. Cungkil dulu balok yang ada di mata kita, baru kita bisa melihat selumbar di mata orang. Perbaikilah dulu diri kita dengan firman Tuhan. Perlengkapilah diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Berbaju jirakan, keadilan, berikat pinggangkan, kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan firman damai sejahtera, berperisaikan iman untuk memadamkan api panah muslihat iblis yang meluncur pada setiap saat, pada siang, malam, setiap waktu. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pergunakanlah itu menjadi senjata kita untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Kita baca firman, saudara terkasih, sehingga Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus itu menjadi besar di dalam diri kita. Sehingga diri kita bukan diri kita lagi. Kita semakin kecil, tapi Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita bertambah besar. Sehingga segala tipu muslihat iblis bukan kita yang melawan, tapi Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita dengan kuasanya yang ajaib. Saudara terkasih, perlindungan penyertaan Tuhan itu
nyata dalam hidup kita. Kalau kita sakit, kita berdoa, minum air putih, berdoa, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Doa Bapa kami yang di surga itu, kita ambil air minum, doa Bapa kami itu sangat berkuasa. Lalu setelah kita selesai berdoa, Bapa kami yang berada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, itu doa Bapa kami. Lalu setelah selesai kita berdoa, kita minum, itu sangat berkuasa. Karena doa Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga itu ada doa dari Tuhan Yesus, itulah doa yang sempurna. Doa dari Tuhan Yesus yang sangat berkuasa. Kalau kita sakit, kita bisa pakai doa itu. Mujizat Tuhan akan terjadi. Kita akan dijauhkan dari pencobaan. Kuasa Tuhan datang menyembuhkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Jadilah seperti apa yang engkau katakan menurut imanmu. Sebab apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. Jadi saudara terkasih, kita anak-anak Tuhan, biarlah kita senantiasa berlomba dalam iman, menjadi seorang prajurit-prajurit, sebagai olahragawan yang sejati. Biarlah firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, menerangi hati dan hidup kita, menerangi kegelapan dalam hidup kita, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter firman, agar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di dalam kita, sehingga orang yang melihat kita, mendengar kita, memperoleh kasih karunia, dan mereka memperoleh kasih karunia, dan mereka ikut juga memuliakan Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menjadi terang di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah orang. Bahkan kita menjadi garam. Jadi saudara terkasih, marilah kita senantiasa dalam hidup ini, saudara terkasih. Makanan kita bukanlah makanan jasmani saja, tetapi makanan kita adalah makanan rohani. Sebab rohlah yang memberi hidup, rohlah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sebab jasmani kita ini akan binasa. Jasmani ini tidak kekal, saudara kekasih, tapi roh kita adalah kekal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Jadi rohani kita beri makan dengan firman Tuhan, dengan air hidup, dengan firman Tuhan, agar kita tidak kering, tidak kerontang, tidak kerdil, tidak kurus, tidak kerempeng, tapi kita beroleh damai sejahtera sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yang hanya diberikan oleh Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber damai sejahtera. Dan biarlah saudara terkasih, kita semakin teguh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam Yesus Kristus, untuk menerima kemuliaan dari Allah Bapa Tuhan kita. Jadi kiranya kita pada hari ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan, diberkati kesehatan, ekonomi, diberkati segala usaha pekerjaan kita, dan kita menjalani hidup ini dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Jadi sampai disinilah kiranya kita bersukacitalah di dalam Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus kita memelihara hati dan pikiran kita, dan biarlah segala yang manis, yang benar, yang mulia, yang suci, kebajikan, yang patut dipuji, itulah yang kita pikirkan, dan Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan menyertai kita dalam segala pekerjaan, dalam segala hidup kita. Diberkatilah kita hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.